Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi terkait komunikasi. Anggota kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Firman Bebalazi, Zaluku. Yang kedua, Tri Utami. Yang ketiga, Rahayu Hartini. Yang keempat, Aryani Yunita. Yang kelima, Delia Mulyawati. Yang keenam, Ari Tamtomo. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryani. Kepada Aryani disilahkan. Saya akan menjelaskan model dasar komunikasi. Di sini yang kami contohkan yaitu model transaksional komunikasi yang melibatkan dua pihak. Dalam pertukaran dua pihak, seorang komunikan bukanlah penerima pesan pasif. Orang yang menerima pesan berperan aktif dalam beberapa cara, misalnya seperti mendengarkan atau merasakan. Kemudian, mencoba memberi makna atas pesan tersebut dengan menginterpretasikan informasi pesan tersebut dan motif pihak lain untuk mentransmisikannya. Penerima kemudian menjadi pengirim, mengkodekan respon verbal dan atau nonverbal, bisa dengan anggukan, atau bisa saja seperti ekspresi kebingungan. Komunikator yang merespon juga memilih saluran atau medium yang digunakan untuk transmisi, misalnya menggunakan email atau meninggalkan pesan di telepon. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Firman. Kepada Mas Firman dipersilahkan. Saya akan menjelaskan bagian distorsi komunikasi. Distorsi komunikasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, komunikator individu, yaitu semakin beragam tujuan kedua belah pihak atau semakin antagonis hubungan mereka, maka semakin besar kemungkinan munculnya distorsi komunikasi. Yang kedua, pesan, yaitu bentuk simbolis di mana informasi dikomunikasikan. Yang ketiga, pengodean, yaitu proses di mana pesan dimasukkan ke dalam bentuk simbolis. Yang keempat, saluran, channel atau media, yaitu alat di mana informasi dikirim dan diterima melaluinya. Yang kelima, penerimaan atau reception, yaitu proses pemahaman. Yang terakhir, interpretasi, yaitu proses memastikan arti dan pentingnya pesan yang dipecahkan untuk situasi yang sedang berlangsung. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahayu. Kepada Mbak Rahayu disilahkan. Selanjutnya, apa saja yang dikomunikasikan selama negosiasi? Yang dikomunikasikan selama negosiasi merupakan pernyataan mendasar yang telah diuji oleh peneliti komunikasi dan negosiasi. Yang pertama ada tawaran, tawaran balik, dan motif. Menurut Sauzer, merupakan komunikasi yang paling penting dalam sesi tawar-menawar adalah komunikasi yang menyampaikan tawar dan tawaran balik pihak yang terlibat. Yang kedua, informasi mengenai alternatif. Komunikasi dalam negosiasi ini terbatas pada pertukaran, penawaran, dan penawaran balik. Bagaimanapun juga, kegiatan ini berbagi informasi dengan pihak lain untuk mempengaruhi proses negosiasi. Yang ketiga, informasi mengenai hasil. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pihak yang menang dan yang kalah mengevaluasi hasil negosiasi mereka. Yang keempat, akun sosial. Digunakan negosiator untuk menjelaskan sesuatu kepada pihak lain. Yang kelima, komunikasi mengenai proses. Komunikasi mengenai proses negosiasi itu sendiri. Negosiasi tersebut berjalan atau prosedur apa saja yang mungkin diadopsi untuk memperbaiki situasi. Komunikasi ini mengambil bentuk yang tampak, yang mencairkan suasana atau membangun hubungan antar negosiator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Delia. Selanjutnya, yang pertama, apakah negosiator bersifat konsisten atau adaptif? Jadi banyak negosiator memilih untuk tetap menerapkan pilihan yang sudah biasa dibandingkan untuk mencoba berimprovisasi. Yang kedua, apakah hal-hal yang disebutkan di awal negosiasi berguna? Memiliki pengaruh besar terhadap kesepakatan yang dinegosiasikan yang akhirnya dicapai kedua pihak. Jadi,
menunjukkan bahwa sejumlah kecil komunikasi dalam pertemuan negosiasi dapat memiliki efek besar pada hasil yang dimunculkannya. Yang ketiga, apakah lebih banyak informasi selalu lebih baik? Beberapa penelitian menyatakan bahwa terlalu banyak informasi selama negosiasi dapat merugikan negosiator. Untuk slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Ari Tamtomo. Selanjutnya, bagaimana orang-orang berkomunikasi dalam negosiasi. Yang pertama ada karakteristik bahasa, di mana para pihak yang terlibat berkomunikasi dalam negosiasi akan bergantung pada kemampuan pembicara untuk mengodekan pemikiran dengan tepat dan juga kemampuan pendengar untuk membaca serta memahami sandi pesan yang ditujukan. Yang kedua, penggunaan komunikasi nonverbal. Satu, membuat kontak mata. Kedua, menyesuaikan posisi tubuh. Ketiga, mendukung atau menolak apa yang dibicarakan orang lain secara nonverbal. Kemudian yang ketiga, pemilihan saluran komunikasi melalui berbagai jenis media komunikasi, melalui telepon, tulisan, dan lain-lain, melalui saluran elektronik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tri Utami. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan komunikasi dalam negosiasi. Yang pertama, penggunaan pertanyaan. Salah satu teknik yang paling umum untuk mengklarifikasi komunikasi dan menghilangkan gangguan dan distorsi. Yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan pasif, pengakuan, dan mendengarkan aktif. Yang ketiga, pembalikan peran. Pembalikan peran efektif untuk menghasilkan perubahan kognitif. Ketika posisi semua pihak pada dasarnya sesuai satu sama lain, pembalikan peran tidak selamanya efektif. Slide selanjutnya yaitu pertimbangan komunikasi khusus pada penutupan negosiasi. Negosiator harus memenuhi dua aspek kunci komunikasi dan negosiasi secara berkesinambungan. Kedua aspek tersebut yaitu yang pertama menghindari kesalahan-kesalahan fatal dan yang kedua mencapai penutupan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.